Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nur Fikri dengan NIM 2351 507011111049 dari kelas Administrasi Basis Data TI. Di sini saya akan menjelaskan kondisi data yang berkaitan dengan konfluensi dan penguncian data, di mana dalam sebuah transaksi di database seringkali bisa menyebabkan masalah konsistensi data jika tidak dikelola dengan benar. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan 4 skenario yang menggambarkan masalah data pada transaksi, yakni lost updates, uncommitted data, unrepeatable reads, dan phantom reads. Setiap skenario akan menggunakan tabel-tabel dari database sampel di DB2, dan di sini saya akan menggunakan Docker serta DataGrip untuk eksekusinya. Oke, untuk konsep pertama atau kondisi yang pertama adalah lost update, di mana terdapat setidaknya dua transaksi yang mencoba untuk mengubah data yang sama, tapi karena proses login yang mungkin kurang tepat, jadinya salah satu data ini hilang atau karena bertumpukan atau ditimpa oleh data yang lainnya. Di sini saya mencoba untuk membuat contoh dua transaksi satu oleh user A dan transaksi dua oleh user B, di mana pada awal transaksi ini si user A lah yang mencoba untuk memulainya. Untuk pertama kali, di sini si user A mencoba untuk mengakses data name dari tabel departemen, di mana departemennya adalah D21, dan kemudian akan didapatkan hasil administration system. Kemudian disusul oleh user B yang juga mencoba mengakses data yang sama, dan hasilnya juga administration system. Setelah itu, tanpa berlama-lama, user B melakukan update data dan mengubahnya menjadi finance pada departemennya. Oke, telah berhasil. Dan kemudian setelah si user B ini mengupdate, si user A mencoba juga untuk mengupdate data yang sama dan mengubah data name-nya menjadi sales. Oke, terdapat proses yang memakan waktu, kita tunggu saja. Di sini mungkin terjadi proses yang cukup lama ya, karena pada user B ini belum melakukan commit, sehingga ketika kita melakukan commit, sudah berhasil, dan si user A sudah mengupdate dan mengubah datanya menjadi sales. Dan ketika kita coba untuk mengakses datanya ulang, pada user B akan tampil sebagai finance, dan pada user A akan tampil sebagai sales. Oke, kondisi yang kedua adalah uncommitted data, di mana salah satu transaksi telah membaca data yang telah diubah oleh transaksi lain, tapi data tersebut belum valid karena transaksi yang satunya itu sebenarnya belum di-commit, dan ketika terjadi rollback, dia telah membaca data yang tidak valid. Di sini terdapat dua user A dan user B, melakukan transaksi satu dari user A. Di sini kita mencoba untuk mengakses salah satu tabel dari departemen employee dengan from date, di mana employee nomornya seperti ini. Akan muncul tahun 1994, dan ketika kita update dari si user A ini, dia akan mengubahnya menjadi tahun 2022. Oke. Dan ketika si user B ini membaca, dia akan membaca yang 2022. Padahal yang si kiri ini, si user A belum di commit. Dan ketika kita rollback, nah dia akan mengulangnya dari data yang awal, dan si user B ini tidak tahu ketika data tersebut sebenarnya tidak valid. Seperti itu. Oke, untuk kondisi yang ketiga adalah unrepeatable reads, di mana kondisi ini lumayan mirip dengan kondisi sebelumnya di uncommitted data, tapi bedanya di sini data yang telah diupdate akan di-commit juga, sehingga user yang satunya akan melihat beberapa
ketika dia mengakses data yang sama berangkali, dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Di sini user A dia melihat data dari tabel debt underscore employee dari from date dengan employee numbernya adalah sekian. Muncul dua data di sini. Ketika user B ini melakukan update, dan dia akan mengubah datanya menjadi 22, sudah sukses, dan ketika langsung di commit, si user A ini dia mengakses lagi data yang sama dan akan melihat perubahannya setelah si user B ini melakukan commit. Oke, ya itu adalah kondisi yang ketiga. Oke, kondisi yang keempat yakni phantom read, di mana salah satu user mencoba untuk membaca salah satu tabel yang mana user satu lagi mencoba untuk menambahkan atau menghapus row yang ada di dalamnya sehingga hasil pembacaannya dapat berubah. Di sini saya contohkan untuk user A. Di sini akan melihat dan akses data dari tabel departemen manajemen employee dengan employee nomornya sekian dan didapatkan 2 karyawan lah kalau bisa dibilang ya. Dan di sini untuk dari user B dia akan mengupdate dan menambahkan satu employee atau karyawan dengan date nomornya D006. Oke, sudah berhasil dan langsung kita commit. Berhasil, dan sehingga ketika kita mengakses data satunya lagi akan menambah karyawan baru. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.